Baik anak-anakku yang soli dan solihah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada pelajaran kali ini diharapkan anak-anak mampu menceritakan kembali kisah tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Selamat belajar. Peta konsep materi pada hari ini, yang pertama kita akan membahas tentang biografi Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang kedua kita akan membahas kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan yang ketiga kita akan membahas keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang biografi singkat Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak dari Nabi Ayub alaihissalam. Nama aslinya adalah Basyar. Zulkifli adalah nama atau gelar pemberian dari Raja Ilyasa. Zulkifli artinya adalah orang yang sanggup menepati janji. Pembahasan selanjutnya, kalau tadi kita membahas tentang biografi singkat Nabi Zulkifli, selanjutnya kita akan membahas tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anakku yang soli dan solihah, Basyar hidup pada masa Raja Ilyasa. Usia Raja Ilyasa sudah tua. Ia ingin mencari pengganti untuk memimpin Bani Israel. Raja Ilyasa tidak ingin nantinya Bani Israel dipimpin oleh orang yang zalim seperti kepemimpinan sebelumnya. Kemudian Raja Ilyasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk atas permasalahannya. Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan ilham kepada Raja Ilyasa untuk mengadakan sayembara. Raja Ilyasa pun menyampaikan kepada masyarakat, barang siapa yang mampu berpuasa di siang hari dan malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mampu menahan nafsu dan amarah dirinya, maka ia akan dijadikan seorang raja. Setelah beberapa waktu, Raja Ilyasa mengumumkan sayembara tersebut. Tidak ada satupun orang yang menyanggupinya, kecuali pemuda bernama Basyar. Basyar menjadi satu-satunya orang yang mengikuti sayembara tersebut. Dan akhirnya ia mampu memenuhi seluruh syarat yang diberikan oleh Raja Ilyasa. Karena sikap Basyar yang sanggup menepati janji, maka Raja Ilyasa memberikan gelar ia sebagai Zulkifli, yang artinya orang yang mampu menepati janji. Basyar pun diangkat menjadi seorang raja sebagai pemimpin Bani Israel. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Basyar membagi hari menjadi dua waktu. Pertama, pagi hari untuk bekerja dan melayani rakyatnya, lalu malam untuk beribadah. Suatu hari, ada iblis yang ingin menggoda Basyar agar ia marah. Namun usahanya selalu gagal. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pengangkatan Basyar sebagai utusan Allah, atau biasa dikenal sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Sejak diutus sebagai nabi, tanggung jawab Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi semakin berat. Masyarakatnya mengalami penurunan iman. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Zulkifli alaihissalam untuk memerangi mereka yang berbuat kerusakan. Sebagian umat Nabi Zulkifli alaihissalam takut mati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka yang takut mati berupa penyakit menular yang mematikan. Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa supaya Allah memberikan kehidupan yang baru bagi mereka, dan Allah pun mengabulkannya. Setelah itu Nabi Zulkifli alaihissalam hijrah ke Babilonia dan wafat di sana. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi kisah tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang pertama yaitu tentang puasa. Anak-anak bisa mencontoh, yaitu melatih puasa sejak dini agar terbiasa berpuasa.
Yang kedua yaitu tentang sabar. Belajar menguasai nafsu amarah sehingga tidak menjadi seseorang yang mudah marah. Dan yang ketiga yaitu tentang sholat. Mari anak-anakku yang solih dan solihah, kita membiasakan disiplin sholat sejak dini supaya kita terbiasa untuk disiplin sholat 5 waktu. Nah, itu tadi adalah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Selanjutnya, kita mengerjakan tugas. Nah, tugas hari ini silahkan anak-anak tuliskan cerita singkat tentang Nabi Zulkifli alaihissalam di buku tulis PAI. Foto dan kirimkan di e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat mengerjakan, semangat!